Iya, shalom, selamat malam saudara. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, luar biasa, dan tetap setia untuk mencari Tuhan. Ya, dan biarlah hari-hari ini kita mau terus bersuka cita ya di dalam hidup kita. Apapun persoalan, apapun masalah, kita mau percaya bahwa bersama Tuhan kita dapat melewati segala hal. Ya, selama kita tetap kuat, semua masalah itu ada jalan keluar. Tidak ada satupun ujian yang tidak ada jawabannya. Percayalah, bersama Tuhan kita sanggup. Bagian kita hanyalah menyenangkan Tuhan, membawa hidup kita, membawa penyembahan kita, menyenangkan hatinya. Maka selanjutnya Tuhanlah yang akan bekerja. Mari kita bawa persembahan kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu atas hidup kami. Kami membawa hidup kami malam hari ini di dalam penyembahan kami. Sucikan dan kuduskan pikiran, perkataan hati dan seluruh perbuatan hidup kami agar kami layak untuk membawa pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami hanya mau membawa yang terbaik bagi Tuhan, hanya yang terbaik bagi Tuhan, hanya yang terbaik bagi-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Segala pujian, hormat bagi-Mu, bahkan sembah kami bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, sebab Kau layak, sebab Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Lebih lagi katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu.
sebagai persembahanku. Kami rindu membawa yang terbaik bagimu Tuhan, persembahan hidup kami, hati yang kudus, hidup yang kudus, yang menyenangkan Engkau ya Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang menyenangkan Engkau, yang menyenangkan Engkau. Ini kerinduan kami, menyenangkan-Mu Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan sebab Engkau memilih kami. Engkau hadir di hidup kami menyatakan diri-Mu. Engkau hadir di hidup kami menyatakan keselamatan bagi setiap kami. Terima kasih Engkau memilih kami yang tidak layak dan Engkau jadikan kami layak. Siapakah kami Tuhan sehingga Engkau hadir dalam hidup kami, mengubahkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau hadiri setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan kami angkat tangan kami Tuhan, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu selamanya. Engkau
menyertakan saudara. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan kami angkat tinggi tangan kami, Tuhan. Amin Yesus. Tandaku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Lebih lagi Kau hadir Tuhan, Kau hadir Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Buktikan Engkau setia. Kan kami angkat tangan kami, Tuhan. Kan ku angkat tinggi tangan, Tanda kami berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Oh, your presence, Lord Jesus. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami angkat tinggi tangan kami, Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Satu hal yang mau kami percayai, kami tahu kami punya Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan seberat apapun pencobaan yang kami hadapi, ajar kami terus percaya, ajar kami terus berserah, ajar kami terus berharap, ajar kami terus percaya bahwa kami memiliki hidup dalam kekekalan yang disediakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa buat semua anugerah-Mu dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, yang kami lakukan hanyalah mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Bahwa kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau, bahwa kami terus mempersembahkan persembahan hidup bagi Tuhan.
dalam segala keadaan kami Tuhan. Kami mau mempersembahkan yang terbaik, yaitu hidup yang bertobat. Ini komitmen kami di hadapan Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Mari lebih lagi angkat tanganmu, katakan saudara, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur. Sekali lagi saudara, kita mau katakan pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku seumur hidupku. Kami tahu tidak ada satupun yang bisa kami berikan untuk menggantikan kasih setia Tuhan di hidup kami. Bahkan Engkau yang sudah menciptakan kami, memberikan nafas hidup, memberikan kesempatan untuk kami boleh hidup di dunia ini Tuhan. Ajar kami hidup sungguh-sungguh bagi Engkau. Ajar kami hidup dalam kebenaran-kebenaran-Mu ya Bapa. Mampukan setiap kami Tuhan. Bahkan malam ini Tuhan, perlengkapi kami dengan firman-Mu. Biar firman-Mu mengubahkan hidup kami, memberi cara pandang kami, sesuatu yang baru untuk kami melihat dengan cara pandangnya Tuhan. Ubahkan seluruh hidup kami Bapa. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biar tanah hati kami jadi tanah yang subur, firman Tuhan bertumbuh dan menghasilkan buah. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian. Selamat pagi Bu Debbie, Shalom. Saya mau menyaksikan cinta Tuhan kepada saya. Saya adalah seorang istri yang berselingkuh
dan saya sudah tidak serumah lagi dari bulan September 2020 karena saya ketahuan selingkuh sama suami, jadi pisah rumah. Saya mengenal YouTube Ibu di awal tahun 2021, tapi saya jarang-jarang menontonnya. Dan saya perlahan mulai terberkati sampai sekarang saya sudah rutin setiap hari mendengarkan firman Tuhan. Lalu saya tersadar dan saya minta ampun atas apa yang saya lakukan terhadap suami saya. Karena saya tidak bisa menjaga kehormatan dan martabat suami. Saya mendengar Ibu berkata, iman tanpa perbuatan itu mati atau kosong. Kalau hanya percaya saja tapi tidak ada action, tidak melakukan, ya itu sama aja tidak ada gunanya. Dan perceraian bukanlah solusi. Akhirnya saya mulai kirim email ke suami karena semua sosmed saya diblokir, ya HP saya diblokir, lalu saya mengirim surat kepada suami lewat email. Tapi berhari-hari tidak ada respon. Sampai pada hari Minggu tanggal 28 Februari, Bu. Setelah mendengarkan khotbah Ibu, saya nekat mengirimkan video Ibu itu ke email suami saya. Hari Minggu, puji Tuhan, hari Senin saya mendapatkan balasan dari suami saya. Dan kami akhirnya membuat janji untuk bertemu hari Selasa untuk membicarakan hubungan kami karena hari Rabu ini sudah putusan sidang perceraian. Saya sangat bersyukur tepat sehari sebelum putusan sidang perceraian, rumah tangga kami dipulihkan Tuhan. Haleluya saudara ya. Saya meskipun sudah berdosa dan hina, setiap hari saya menangis untuk meminta pengampunan dosa. Saya ingin hidup berkenan di hadapan Tuhan, Bu. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu ya karena firman yang Ibu sampaikan menyadarkan saya. Saya berdoa kiranya Ibu sekeluarga terus dipakai Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa. Iya Ibu Debbie, alasan saya berselingkuh itu hanya karena suami saya belum sukses. Tapi sebenarnya hati suami saya itu sangat baik, Bu. Saya sangat-sangat tidak bersyukur kepada Tuhan, Bu. Dan ketika saya berselingkuh, hati saya, jiwa saya tidak tenang, tersiksa meskipun kehidupan saya semua terpenuhi kecukupan. Kemarin waktu saya bertemu, responnya hanya menasehati, tidak ada bentakan, tapi saya tahu dia berat memang untuk menerima semuanya ini. Meski suami saya terima saya, tapi tidak semudah itu keluarganya mungkin menolak. Namun saya yakin dan percaya, Bu, saya harus menghadapi semuanya dan membayar harga karena penderitaan ini tidak apa-apa. Karena saya memang mengandalkan kekuatan dari Tuhan saja. Iya, puji Tuhan saudara, jadi ibu ini dia WA kepada saya. Ya, beberapa waktu yang lalu dia berceritakan bahwa dia adalah seorang ibu yang akhirnya dia berselingkuh dengan laki-laki lain dan akhirnya sekarang posisinya sudah pisah rumah dan dia berkata sudah sidang perceraian ya dan tinggal menunggu sidang yang terakhir untuk putusan perceraian itu. Waktu itu dia meminta kepada saya, Bu, tolong doakan saya karena suami saya sekarang tidak mau dihubungi, gak bisa ditelepon, gak bisa di WA, semua sosmed saya diblokir. Jadi saya tidak ada akses untuk, karena waktu itu saya coba minta maaf tapi dia gak ada akses. Tapi ternyata saudara pada hari Minggu tanggal 28 Februari dia mendengarkan khotbah saya di ibadah Minggu, kalau gak salah judulnya Cara Kerja Tuhan. Dan khotbah itulah yang dikirim kepada suaminya dan akhirnya suaminya mau membuka hati untuk mereka membatalkan proses perceraian itu. Saya bersyukur juga karena
lewat khotbah yang dia dengar, khotbah saya ya beberapa waktu yang lalu dari awal tahun ya, bahkan dari September tadi dikatakan ya, dia sudah mendengarkan khotbah-khotbah saya. Dan lewat khotbah itu puji Tuhan dia bertobat ya, karena mendengarkan khotbah. Ya, akibat dosa tersembunyi. Dan saya percaya saudara, ketika kita mau mengambil sikap untuk hidup dalam pertobatan, maka dia Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tidak ada kata terlambat ketika kita mau bertobat. Bayangkan selisih tinggal 1 hari sudah mau putusan sidang perceraian. Tapi Tuhan itu mengasihi orang-orang yang mau berbalik kepada Dia. Bahkan Tuhan berkata, Tuhan sanggup pulihkan keadaan kita. Asal kita mau sungguh-sungguh kembali dan berbalik kepada Tuhan. Karena itu saudara, jangan pernah menyerah. Ya, jangan pernah putus asa. Mari kita mau sungguh-sungguh berserah pada Tuhan saja. Dia yang pegang kendali atas hidup kita. Ya, Tuhan yang sanggup mengendalikan segala perkara di hidup kita. Bagian kita adalah membuka hati untuk bertobat. Saya percaya Bu, ketika Ibu mau sungguh-sungguh bertobat, maka dia Tuhan yang tidak pernah tutup mata. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Kemarin kita sudah sampai di Yeremia 33 ayat yang ke-13. Kemarin kita sudah membaca firman Tuhan berkata, ya bahkan ketika orang melihat kota itu, mereka akan berkata kota ini akan menjadi pokok kegirangan, kata Tuhan. Yang kemarin kita sudah baca ayat 9. Kota itu akan menjadi kota yang ternama, terpuji, terhormat bagi Tuhan. Bahkan orang yang melihat ketika kita mengalami pemulihan dari Tuhan, orang akan berkata, wow, bagaimana pekerjaan Tuhan atas hidup kita. Ya, kayak kesaksian tadi, tinggal sehari putusan perceraian, lalu Tuhan sanggup memulihkan. Ya, baik, kita akan lanjut sekarang ayat yang ke-14. Ya, judul perikopnya adalah perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Yeremia 33 ayat yang ke-14. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Ya, sesungguhnya kata firman Tuhan, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Saudara, Tuhan yang sudah berfirman adalah Tuhan yang setia. Dia adalah Allah yang sanggup menggenapi semua janji atas hidup saudara dan saya. Bagian kita hari ini hanyalah maukah kita bersabar menunggu waktu Tuhan, atau kita memilih menyerah di tengah jalan, atau kita memilih melakukan kehendak kita dan kita nggak mau peduli lagi dengan kehendak Tuhan. Ya, semuanya hanya tergantung dari sikap kita. Kalau kita memilih menyerah di tengah jalan, ya kita tidak akan pernah melihat janji-janji Tuhan itu tergenapi. Tapi Tuhan yang berjanji di sini, dia berkata sesungguhnya ya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Hari ini mungkin saudara menjadi lelah menunggu, kenapa enggak dijawab-jawab. Ya, betapa lamanya janji Tuhan itu. Saya lama melihat suami saya dipulihkan, melihat keluarga dipulihkan, usaha bisnis dipulihkan. Ya, mari saudara kita bersabar di dalam doa dan pengharapan kita kepada Tuhan. Ya, sebab dia Tuhan yang berjanji dan dia berkata, aku akan menggenapi setiap janji yang kukatakan. Ya, memang tidak 1-2 hari. Semua ada proses, semua ada waktunya. Ya, makanya firman Tuhan berkata, dia Allah yang akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dan bukankah kita sering nyanyi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan dia tidak pernah terlambat. Dia tepat dengan waktunya. Tapi yang namanya manusia itu selalu maunya cepat.
Ya, kita maunya cepat, hari ini doa besok dijawab. Hari ini ada masalah, besok langsung dapat ya jalan keluar. Itulah manusia. Tapi kita harus belajar menunggu waktu Tuhan. Tetapi yang pasti Tuhan berkata, aku pasti akan menggenapi, waktunya akan datang. Ayat 15. Pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Ayat 16. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Wow. Ya, Tuhan keadilan kita. Ayat ini mengacu kepada kedatangan Kristus kali yang pertama dan kali yang kedua. Pada kedatangannya kali yang pertama, dia akan mendirikan pemerintahannya di dalam hati orang-orang percaya. Pada kedatangannya kali yang kedua, dia akan melaksanakan keadilan dan kebenarannya di seluruh dunia. Kristuslah tunas keadilan. Dari keturunan Raja Daud, orang yang sangat berkenan di hati Tuhan. Ya, saudara, maka orang-orang akan memanggil, ya, mereka akan dipanggil dengan nama ini, Tuhan keadilan kita. Ayat 17 berkata, sebab beginilah firman Tuhan, ayat 17, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Keturunan ayat 18, keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku dan membakar korban sajian dan mengobarkan korban sembelihan sepanjang masa. Ketika Kristus melaksanakan peran sebagai raja, dia juga melaksanakan peran sebagai imam, saudara, ya. Dengan memelihara persekutuan yang terus-menerus dengan Allah dan menjadi perantara bagi umat. Ayat ini bukanlah berarti bahwa imam-imam yang sebenarnya akan mempersembahkan korban, karena korban tidak akan ada lagi, tidak lagi dibutuhkan. Karena Kristus sekarang adalah imam besar kita. Semua orang percaya merupakan imam Allah dan kita bisa datang di hadapannya secara pribadi. Ayat ini berkata, ya, ayat 18, dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus. Yesus adalah imam besar kita dan semua orang yang percaya kepada Kristus, kita adalah imam. Artinya apa? Orang yang datang ke hadapan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan sedang mencari imam-imam di tengah keluarga dan rumah tangga. Harusnya suamilah yang menjadi imam yang akan membawa istri dan anak-anaknya kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak menemukan suami dapat menjadi imam, maka Tuhan dapat mengangkat istri, ya, menjadi imam. Siapa imam dan apakah tugas imam? Menjadi orang yang menjadi perantara Tuhan dengan keluarga itu. Kalau suami belum bertobat, istrilah yang harus mewakili keluarga itu di hadapan Tuhan untuk berdoa. Kita adalah imamat yang rajani, ya, umat kepunyaan Allah sendiri yang bisa datang kepada Tuhan kapan saja untuk memohon belas kasihan Tuhan bagi keluarga kita, bagi bangsa kita, bagi, ya, kehidupan kita. Ayat 19, firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, ayat 20, beginilah firman Tuhan. Jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya, 21, maka juga perjanjianku dengan hambaku Daud dapat diingkari, sehingga ia tidak mempunyai anak lagi yang memerintah di atas tahtanya. Begitu juga perjanjianku dengan orang-orang Lewi, yakni imam-imam yang menjadi pelayanku. Jadi sama seperti dengan, ya, Tuhan, perjanjian Tuhan dengan siang dan malam, ya. Tuhan yang mengatur. Kalau Tuhan bilang kalau siang sudah tidak lagi, ya, datang, malam sudah tidak lagi datang, maka seperti itulah juga janjiku kepada Daud. Jika siang tidak lagi datang dan malam tidak lagi datang, maka seperti itulah perjanjianku
dengan Daud akan batal ya kalau sudah tidak ada siang dan sudah tidak ada malam. Tapi yang namanya siang dan malam kan masih ada sampai hari ini. Berarti sampai di situ juga perjanjian Tuhan tidak pernah batal atas Daud dan keturunannya. Kita tahu sampai kepada garis Yesus Kristus dan sampai kepada kita hari ini. Ya, imamat yang rajani, orang yang dipilih di dalam Kristus, saudara ya. Lalu ayat 22 sekarang. Seperti tentara langit tidak terbilang dan seperti pasir laut tidak tertakar, demikianlah aku akan membuat banyak keturunan hambaku Daud dan orang-orang Lewi yang akan melayani aku. Ya, Tuhan berfirman, seperti pasir yang tidak terhitung, seperti bintang yang tidak tertakar jumlahnya, pasir yang tidak tertakar, demikianlah Tuhan akan memberikan ya keturunan ya Daud dan orang-orang Lewi yang melayani aku. Setiap orang yang mau melayani Tuhan, kita juga adalah Lewi secara rohani. Artinya orang yang terpanggil untuk melayani Tuhan secara pribadi. Ayat 23 firman Tuhan ya. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya 24. Tidakkah kau perhatikan apa yang dikatakan orang-orang ini? Kedua kaum keluarga yang dipilih Tuhan itu telah ditolaknya. Dengan demikian mereka menghina umatku, dianggapnya bukan suatu bangsa lagi. 25. Beginilah firman Tuhan, jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam dan aturan langit dan bumi. 26. Maka juga aku pasti akan menolak keturunan Yakub dan hambaku Daud, sehingga berhenti mengangkat dari keturunannya orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka. Saudara, kita hari-hari ini termasuk keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Orang-orang yang percaya kepada Kristus, keturunan Daud. Sang Mesias lahir dari keturunan Daud. Dan apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan selalu tergenapi. Ingat janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, dia akan datang menepati janjinya. Ya, sabarlah menunggu waktu Tuhan. Karena Tuhan berkata, satu saat nanti dia berkata, waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel. Ia perkatakan firman ini dalam hidup kita, saudara. Aku percaya Tuhan bahwa satu hari nanti Engkau akan menggenapi janjimu atas kehidupanku dan keturunanku. Ya, aku percaya aku akan melihat segala kebaikan Tuhan terjadi di hidupku ketika aku mau sungguh-sungguh bertobat ya dan berbalik kepada Tuhan. Mari saudara, kita mau terus sungguh-sungguh datang mempersembahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Biar kita terus mau berkata, hanya ini Tuhan persembahan kami. Biarlah Engkau terus memakai hidup kami menjadi alat yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi imam-imam ketika kami mempersembahkan hidup yang kudus yang tidak bercacat di hadapan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau bawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Kami datang mempersembahkan hidup kami, hanya ini Tuhan persembahan yang menyenangkan Engkau.
pertobatan, hidup yang kudus yang kami berikan bagimu. Jiwa yang hancur, hati yang hancur, kami rindu perkenanan Tuhan turun atas hidup kami. Biarlah pertobatan kami sungguh-sungguh berkenan di mata Tuhan. Ampuni kesalahan dan dosa kami Tuhan, dan bawa kami untuk selalu hidup di dalam perkenanan-Mu dan jalan-jalan-Mu. Kami tidak ingin menjadi bangsa yang menyakiti hati Tuhan. Kami tidak ingin membuat hati-Mu bersedih, hancur karena sikap kami. Kami mau taat pada hukum-hukum-Mu Tuhan. Kami mau memulai itu dari keluarga rumah tangga kami. Suami, istri, anak-anak hidup rukun bersama, taat pada firman dan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Suami menjadi imam yang baik, istri menjadi penolong, anak-anak tunduk pada firman Tuhan. Sehingga diberkatilah Tuhan pekerjaan para suami istri, diberkati anak-anak yang bekerja, yang kuliah, yang sekolah. Tuhan memberkati masa depan mereka, bahkan jodoh mereka, bahkan keluarga besar kami, orang tua, opa, oma kami, semuanya dalam perlindungan kasih Tuhan. Engkau yang tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Bapa. Biarlah anugerah-Mu senantiasa melimpah atas hidup keluarga besar kami. Bagi para single parent juga Tuhan menjagai, bahkan di masa tua mereka ada damai sejahtera sukacita. Bahkan kami menyerahkan seluruh anggota keluarga besar kami yang sedang terbaring sakit, di rumah sakit ataupun di tempat tidur di rumah. Kami berdoa Tuhan, kesembuhan boleh terjadi. Bagi setiap mereka yang malam hari ini mendengarkan mesbah doa dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ampuni salah dan dosa kami. Kalau sakit ini datang karena kesalahan kami, kalau datang karena kuasa kegelapan, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Namun kalau ini seizin Tuhan dan kami harus menjalaninya, Tuhan berikan kami hati yang kuat. Karena Engkau tahu seberapa besar kekuatan kami, dan Engkau tidak pernah mencobai kami melampaui kekuatan kami. Ketika kami melewatinya, Engkau memberikan kami kekuatan untuk dapat menanggungnya Tuhan. Sembuhkan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara letakkan tanganmu pada bagian yang sakit dan perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya ada kesembuhan. Terutama kesembuhan di jiwa kami, supaya tidak kami bersungut-sungut, bahkan tidak ada amarah, kebencian, kepahitan, tapi yang ada ucapan syukur kepada Tuhan. Karena kami tahu hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Tidak ada yang perlu kami takutkan di hidup ini, bahkan kematian adalah kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Bapa, Engkau juga memberkati setiap mereka yang bergumul dengan pergumulan-pergumulan yang berat dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Bapa, baik itu yang sudah masuk lewat WA, telepon, SMS, dan semua mereka yang mendengarkan dan mengikuti mesbah doa malam ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terbeban dengan hutang, persoalan hutang piutang, Tuhan turut bekerja, ampuni segala dosa dan keteledoran kami dalam menggunakan uang. Kami mau Tuhan untuk bertanggung jawab, dan Tuhan berikan jalan keluar. Kami mau bertobat juga Bapa. Mereka yang bergumul dengan ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, ikatan rokok, minuman keras, narkoba, perjudian, kami tolak semuanya dalam nama Yesus. Ikatan perselingkuhan, homoseksual, ikatan-ikatan Tuhan, amarah, kebencian, kepahitan, kekecewaan, kami tolak dalam nama Yesus Tuhan. Engkau memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu di mana saja mereka yang berseru kepada nama Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Kami tahu Tuhan tidak pernah memberikan kami pencobaan melebihi kekuatan kami manusia. Tuhan tidak pernah membiarkan kami dicobai. Itu yang kami percaya. Tuhan terus memberkati setiap mereka yang berkekurangan, bahkan mereka yang menginginkan punya keturunan. Segala roh kemandulan kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Keturunan ilahi yang Kau berikan Tuhan. Kami terus melepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin, Tuhan menyertai dalam mereka memegang bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan mereka hikmat marifat yang datang daripada Engkau, untuk mereka boleh sungguh-sungguh bekerja bagi kepentingan rakyat. Tuhan turut bekerja, perlindungan-Mu sempurna, dijauhkan dari niat-niat jahat orang-orang yang ingin menjatuhkan. Bahkan kami serahkan Indonesia aman, tentram dalam tangan Tuhan. Kami ikat roh-roh kekerasan, pertikaian, terorisme, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus.
NKRI tetap ada dalam satu kesatuan karena Tuhanlah yang menjaga bangsa ini. Dan ada anak-anak-Mu yang terus setia berdoa bagi bangsa ini. Hujan pertobatan terjadi bagi Indonesia. Bahkan kami berdoa untuk TNI Polri terus ada dalam satu kesatuan. Engkaulah yang mengikatnya Bapa, tidak ada satu pun yang bisa memecah belah. Dalam nama Tuhan Yesus kami meminta Tuhan, tolong Bapa, jamah bangsa kami ini, hujan pertobatan tercurah. Berkati Tuhan, bahkan seluruh para tim medis juga yang ada, yang bekerja di atas bangsa ini, yang menghadapi virus corona COVID-19, kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Hidup mati kami ada di tangan Tuhan dan bukan di tangan corona. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar. Engkau memberikan kami kesempatan hidup karena tugas kami belum selesai. Berikan kami kekuatan untuk hidup dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Namun berikan juga kami ketaatan untuk menjalani semua sesuai aturan pemerintah. Tuhan memberkati tim medis, para suster perawat. Biarlah Tuhan mereka juga boleh bekerja dengan semangat. Dan kami berdoa semua tindakan-tindakan korupsi yang menahan gaji para dokter suster, di dalam nama Yesus Tuhan boleh turut bekerja agar mereka boleh menerima upah sesuai dengan bagian mereka, sehingga mereka bekerja dengan sukacita dan bersemangat. Berkati bangsa-bangsa dari seluruh benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan terjadi, kesembuhan massal terjadi. Demikian juga atas Indonesia. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap persoalan massal yang kami hadapi, kami tahu ada jalan keluarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu. Bahkan Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhan hidupmu dan engkau akan jadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, semua namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Terima kasih buat kesetiaan saudara untuk terus berdoa. Jangan lupa pencet tombol like, subscribe, dan bagikan mesbah doa ini kepada semua orang agar mereka boleh mengalami lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.